belajar bahasa Belanda mengenai beberapa kata yang diserap ke bahasa Indonesia dalam bidang hukum atau di ranah hukum. R bahasa Belanda antara R dan L, jadi saya menyebutkannya sebaik yang saya bisa, the best I can do. Ini tadinya 2 kata, tapi jadi 1 kata kalau di bahasa Belanda, karena memang banyak yang tadinya 2 kata atau 3 kata, bahkan 4 kata, di bahasa Belanda jadi 1 kata. Oleh karena itu kamus bahasa Belanda tebal, karena banyak kata yang tadinya dari 2 atau 3 jadi 1 kata baru, karena nempel, ditulis jadi 1 kata seperti ini. Ini terdiri dari rechts, person. Jadi ini oo terus ada e-nya dikit. Person. Nah, right kalau di bahasa Inggris right yang bisa diartikan sebagai benar atau hak atau kanan. Tapi dalam hal ini hak. Lalu S di sini kalau di bahasa Inggris ada koma atas atau apostrof terus S. Yang di bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai milik. Kalau di bahasa Belanda langsung aja dikasih S, nggak usah pakai apostrof atau koma atas. Nah, ini bahasa Inggrisnya person, bahasa Indonesia manusia atau orang, atau kadang kita juga kalau mau bilang that person jadinya individu tersebut. Walaupun individu di bahasa Inggris beda lagi ya. Person, manusia atau orang. Oke. Sekarang yang ini stichting. Jadi ini bisa i atau i ada e-nya dikit. Stichting, 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 stichting. Kalau sehari-hari ya saya the best I can do-nya stichting. Soalnya kalau mau kumpulin liquid dulu kan lama gitu. Wait, I have to collect my liquid first. Terus latihan dulu praktis. Stich. Terus orangnya waiting gitu. Yes gitu ya. Terus udah gitu stichting. Terus masih yang not correct, not perfect. Oh, udah ya. Jadi sehari-hari stichting udah. Stichting. Nah, bahasa Inggris foundation, bahasa Indonesia yayasan. Terus ini vergadering. Ini juga sama, i atau i ada e-nya dikit lah ya. Vergadering. Nah, sebetulnya lebih ke meeting atau bahasa Indonesia pertemuan, tapi kalau di ranah hukum ternyata diterjemahkannya jadi perkumpulan. Kalau saya cek di kamusnya lebih ke meeting atau pertemuan. Nah, di kamus Van Dale juga gitu ya. Ada definisi yang kedua yaitu the personen die vergaderen. The-nya di bahasa Inggris the, personen people atau orang-orang. Nah, kalau di bahasa Belanda bentuk jamak atau banyak plural bukan dikasih S karena S sudah dipakai buat yang ini, tapi dikasihnya en. Kalau di bahasa Indonesia dijadikan kata ulang, di bahasa Belanda dikasih en, personen, jadi people. Kalau ini kan tadinya 1 ya, kalau ini lebih dari 1, personen. Nah, di bahasa Belanda kan ada the, ada juga het ya, sebagai the. Kalau di bahasa Inggris kan the aja, di Belanda ada the ada yang het. Nah, tapi kalau bentuknya jamak atau banyak atau plural udah pasti the-nya the. Ini bukan die. Kalau di bahasa Belanda ini bacanya die, yang artinya that atau who. Dalam hal ini bisa that, bisa who. Nah, ini vergaderen
di kamus bahasa Belanda, meet atau meeting bisa vergadering, bisa juga vergaderen. Jadi bisa dua-duanya meet atau meeting. Definisi yang kedua adalah the people that atau who meet atau meeting. Jadi bisa meetingnya sendiri, tapi bisa juga orang-orang yang melakukan meeting gitu. Mungkin ini yang dianggap jadi diartikan sebagai perkumpulan. Ya, oke. Terima kasih.